dikorek kan kelapa ini. Yang tadi bedanya. Desa Kalasei II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagian besar warganya sekitar 200 kepala keluarga. Mereka menggantungkan sumber pendapatan hidup pada hasil pertanian. Pisang, pala, kelapa, cabai, dan berbagai jenis sayuran adalah penopang utama ekonomi masyarakat desa. Diperkirakan, mereka adalah pemasok terbesar buah pisang untuk pasar di kota Manado. Kegiatan bertani sudah dilakukan turun-temurun. Sebagian besar warga desa Kalasei II yang berasal dari Nusa Utara telah menggarap lahan pertanian sejak tahun 1930-an, era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mereka didatangkan untuk menjadi buruh onderneming karet dan kelapa di wilayah yang dulu disebut Kebun Koha, yang status tanahnya disebut erfak atau verponding. Pemukiman awal mereka disebut Lingkei sebelum direlokasi ke desa Kalasei. Oleh karena rendahnya upah waktu itu, sehingga pihak perusahaan memberi keleluasaan para buruh untuk melakukan kegiatan pertanian menanam pisang, jagung, dan keperluan pangan lainnya untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Onderneming ini kemudian dijual oleh pihak Belanda ke pengusaha asal Jepang bernama Wakana Hartoki. Pada tahun 1945, pihak Belanda menyita kembali onderneming ini sebagai harta benda milik musuh pasca Perang Dunia Kedua. Tahun 1957, tanah berstatus hak guna usaha atau HGU itu dikuasai oleh PT Asiatic Kalasei, di mana pemiliknya adalah Yunso Katsuma, pengusaha asal Jepang.
Kontrak perusahaan dengan pemerintah Indonesia berakhir pada tahun 1982. Pada tahun 1982, Gubernur Sulawesi Utara Gustaf Hendrik Mantik bersama dengan Kepala Desa Kalasei, Beni Monginsidi, memberi tanah pemukiman kepada para ex-buruh PT Asiatik seluas 10 hektar dan memberikan 200 sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Sejak kapan saya jadi petani di wilayah HGU ini? Yaitu sejak tahun 1970. Sejak tahun 65, Omak berusia 6 tahun, Omak so iko-iko opa, mama, papa untuk bertani. Masih anak-anak, itu kan orang tua apa toh, jadi kita beriko orang tua. Dari kelas 5. Dari Paitua masih nyonyo, sebab kebun situ, sampai sekarang tuh orang kesembah kebun terus itu. Ya dalam waktu anak-anak sampai hingga ini, so 62 tahun ini, berkebun terus. So dari Omak masih kecil, iko-iko pamama berkebun, karena papa sudah meninggal. Kami mendapati bahwa sejarah penguasaan lahan petani di sana itu dimulai sejak tahun 1930-an ketika orang tua leluhur petani di sana itu bekerja di Ondernaming Lingkei, dan kemudian itu berlanjut di tahun 48 ketika PT Asiatik berusaha di sana.
Itu berlanjut sampai sekarang tentunya. Jadi terlebih lagi pasca tahun 1982 ketika HGU PT Asiatik ini berakhir, petani di sana mulai lebih leluasa untuk menggarap mengelola perkebunan yang menjadi sandaran hidup petani-petani Kalasei II. Jadi dari tahun 1930-an sampai di tahun 2023 bentuk penguasaannya itu dikuasai dan digarap dikelola oleh petani terkait dengan perkebunan yang sekarang menjadi objek sengketa. Bekas tanah HGU ini adalah tanah negara. Dulu di tanah HGU ini adalah perkebunan kelapa dengan karet. Kalau perusahaan yang di sini yaitu PT Asiatik. Di PT Asiatik itu kita itu pernah bekerja. Secara dulu kotoran di waktu itu Asiatik. Wah, apa dia kerja di Asiatik? Asiatik suruh karena kurang pendapatan, jadi Asiatik suruh tambah kebun. Ya, pada tahun 1972 waktu itu musim kemarau. Ya. Lantas direksi yang ada di PT Asiatik memerintahkan karena kekurangan pangan untuk menambah income buruh Asiatik itu harus berkebun. Orang tua kami bekerja di PT Asiatik. Gubernur juga memberikan alat-alat pertanian dan memerintahkan agar warga menggarap lahan ex-HGU tersebut. Pasca PT Asiatik berakhir di tahun 1982, saat itu di masa Gubernur Mantik waktu itu memberikan banyak bantuan kepada petani, di antara memberikan cangkul, memberikan parang, dan kebutuhan-kebutuhan sektor produksi lainnya untuk menggarap perkebunan tersebut. Setelah konsesi berakhir, kebijakan pemerintah provinsi kemudian memukimkan warga ex-buruh tani di tanah Kalasei II ini dengan memberikan rumah bersertifikat SHM, sembari menginstruksikan secara lisan supaya lahan-lahan ex-HGU ini dimanfaatkan dan dikelola oleh petani dan memberikan alat-alat pertanian untuk mengelola lahan itu. Jadi waktu itu pemerintah, waktu itu Gubernur Mantik memindahkan kami dengan Abrasi Pantai Malalayang dan Kalasei. Kami ada 200 kepala keluarga dipindahkan di sini, diberikan Gubernur Mantik sertifikat hak milik, rumah sederhana, pacol, peda, skop, tamako. Pada tahun 1986 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 341/DJA/1986 yang menegaskan kepada pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 sebagai pertimbangan land reform bahwa tanah bekas Erfak atau HGU seluas 2026 hektar di Minahasa kembali menjadi tanah yang dikuasai negara. SK Menteri ini juga memerintahkan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa, dan Kepala Kantor Agraria melaksanakan redistribusi tanah dalam rangka melaksanakan land reform dengan memberikan hak milik kepada para petani penggarap di atas lahan itu dengan syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Ya, jadi sejak 82 pada saat itu, terus kemudian tahun 1986 terbit SK Kemendagri, SK nomor 341 tahun 86, yang pada intinya di SK itu menekankan terkait dengan objek yang telah digarap dikelola oleh petani, ex-HGU itu dijadikan sebagai objek land reform. Awal kita dimukimkan hanya diberikan kuasa secara lisan untuk mengelola, menggarap tanah ex-HGU ini. Namun pada tahun 85, pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai panitia reforma agraria daerah
mengajukan permohonan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan aturan-aturan regulasi yang ada, Undang-Undang PA nomor 5, bahwa tanah ex-Erpak atau konversi hak barat lainnya diprioritaskan menjadi tanah objek reformasi agraria. Dan skala prioritas penerima itu adalah petani, buruh tani, ataupun penggarap yang menduduki objek yang dimaksud. 2026 hektar harus segera diredistribusi kepada petani. Pada tahun 1993, Desa Kalasei mekar menjadi Desa Kalasei I dan Desa Kalasei II. Wilayah tanah ex-HGU menjadi bagian dari wilayah administratif Desa Kalasei II, di mana warga melakukan kegiatan pertanian. Habis permesta orang sobakobong memang. Sampai omak seumur 10 tahun sudah jual-jual di pasar. Berjalan ke pasar. Belum ada oto. Orang masih jauh tenteng. Itu bawa kang pisang. Kalau hasil panen saya itu jaga jual. Selain konsumsi sendiri jual. Pertama-tama yang lalu-lalu itu hasil panen yang terbanyak itu pisang. Sekarang ditambah dengan kelapa. Kalau pisang, kalau dulunya itu jaga ke pasar, tapi dibawa sendiri, dipikul, kok bawa ke pasar, jalan kaki terus ke pasar. Kalau sekarang itu dibilang-bilang malah yang satu, dengan pasar bahu. Pisang, kelapa, yang paling besar DP hasil di tanaman ini pisang. Kita bawa di pasar ya jual setiap malam. Apa sama itu pisang itu bawa sama di pasar saya. Kalau bete dan ubi cuma por makan. Iya, cuma memang hasil pisang jual-jual. Nyak kerja lain. Lain kali kurang. Nyak tantu dan iko-iko tuh kalau bawa jual tuh iko-iko tuh hasil. Kalau pisang murah-murah kali cuma 300, 150, 50.000. Pantindan jadi doi kurang begitu bapak no DP hasil kurang sedikit. Omak pakai DP hasil untuk kasih sekolah omak pe anak, sampai omak pe anak boleh jadi sarjana, sampai omak pe anak boleh jadi polisi. Cuma omak pi jual-jual di pasar itu hasil pertanian, apalagi pisang itu. Apakah ada kerja lain selain bertani? Tidak ada. Cuma pekerjaan omak setiap hari bertani. Biaya anak udah kuliah sekarang. Jadi om tiap bulan so mesti kirim DP doi. Selain itu tiap hari Minggu kan om ada ibadah, ada persembahan di kolom, di gereja. Perempatan kalau mau 3 minggu mau potong itu 1 juta lebih tiap 2 minggu. Tiap 2 minggu itu. Kalau itu cuma pisang. Pisang. Jual sika. Itu dong bayar berapa itu? 8.000. Bakalan bedaong barang dapat 10 ika, sehari itu 100.000. Kalau dia 22 ika, ada 200.000. Aduh, emak pisang tiga ribu biji mau potong. 6.000 biji 1 minggu itu. Pisang entero. Kok omak mau bawa di pasar itu, satu oto omak pe bahan. Itu bayar berapa itu? Coba jual satu sika 20.000.
Pada tahun 2021, pemerintah Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Oli Dondo Kambe diketahui telah menghibahkan 58 hektar tanah garapan warga Desa Kalasei II untuk kepentingan membangun gedung infrastruktur. Markas Komando Brimob seluas 20 hektar, Markas Zona Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia seluas 7 hektar, Rumah Sakit Jiwa Ratu Mbuisang seluas 6 hektar, Asrama Mahasiswa Nusantara seluas 5 hektar, dan Kampus Politeknik Pariwisata Manado seluas 20 hektar. Proses perampasan tanah lahan petani sudah dimulai sejak tahun 1998. Tanpa surat pengantar apapun, ratusan veteran ABRI datang di lahan pertanian bermaksud untuk meninjau, mengukur, dan membagi lahan. Petani pun menghadang, yang membuat mereka mundur dan tidak kembali lagi. Dimulai dari tahun 1998, itu dari pensiunan atau veteran-veteran dari ABRI, datang ratusan orang untuk menduduki, entah itu instruksi atau pemberian siapa, namun masyarakat Kalasei II mempertahankan dengan dialog dan memang mereka mundur keluar. Itu awal dari proses perampasan ruang hidup di sini. Petani melakukan perlawanan karena sisa lahan yang digarap petani seluas 20 hektar itu merupakan tempat satu-satunya pencarian hidup oleh petani-petani Kalasei II. Apakah Oma ada tanah di bekas HGU? Ada. Di wilayah Kementerian Pariwisata ini, yang sudah dibangun bangunan Poltepar ini. Bekas tanah HGU itu punya tanah. Kira-kira dia itu hampir 2 hektar. Ada yang 20 hektar itu kena Pak Om di atas. Om pisang di situ 200 rumpun. Yang dorang gusur itu Oma di wilayah mana? Di Mangkabrimo kemari itu nama Pak, ada rumah 2 itu. Tengok ke atas begini. Sohiba, baru pemerintah desa panggil Pak Oma kasih tahu yang mana Pemprov Sohiba ke Kementerian Pariwisata. Jadi waktu itu orang semua petani menolak. Sangat menolak itu karena itu kan pokok hidup petani. Kita nih tahu itu Bapak dari Sohiba. Kita pergi kaki dia orang so lihat ke sana sorata tuh pisang-pisang. Kentua, gimana ini orang pisang kesan so begini mau makan apa? Nah, kentua cuma ya, nih tahu kita, bagaimana? Cuma itu dia menyangkut orang 2. Gusur apakah? So tapi kemenakan pelahan dah. Bagaimana itu? Gusur mal itu ganti ruginya anda. Padahal tanaman ko sedikit jo. So pisang, so pala, so cingke, so durian, rambutan. Sekarang itu sudah jadi bangunan apa? Itu dan Poltepar itu. Om sama dengan dah mimpi. Lantaran kemain kalau seandainya kong dorang semua ambil Om pe kobong, sedangkan Om mau cari makan dari kobong itu dia. Sekarang so potong, dong segusur, so 3 kebong itu dong segusur, no apa kalapa lemong dong segusur semua. Cuma dong bilang dorang semua ambil nih kebong itu, dorang punya kata masuk di 20 hektar. So mengeluh, gimana ini kontua orang hidup cuma di situ. Oh, dia bilang, orang tahu itu kata. Banyak pisang situ apa jalan biaka. Baru panggal kasih di bawah di pinggir jalan itu, terus 1 roda aja potong, belum untuk ke atas. Iya, orang kesen cuma bikin rusak begitu. DP buah pe banyak, DP tua ada orang bawa, DP muda cuma kasih biar kasih yang ancur begitu. Gimana nangis dapat lihat tuh makanan kesen. Orang pedoi memang cuma situ. Membadirna. Sekarang kesen dia hal dia namanya cukup.
Jadi dasar hukum Pemprov mengklaim itu merupakan hak pakai yang kalau kita telusuri sertifikat hak pakai pertama Pemprov itu terbit tahun 1982. Jadi ketika PT Asiatik itu berakhir, terbit sertifikat hak pakai Pemprov nomor 1 tahun 82. Tapi kemudian yang menjadi keanehan di sini tahun 2014 dari data informasi yang kami dapati, sertifikat hak pakai Pemprov nomor 1 tahun 82 itu hilang. Padahal itu merupakan dokumen negara. Jadi kami tidak tahu kenapa sampai kemudian dokumen itu hilang. Terus kemudian di tahun 2019 di objek yang sama terbit dua sertifikat hak pakai di objek yang sama. Katanya itu mengganti sertifikat nomor 1 tahun 82 yang hilang. Yang jadi keganjilan di situ, sejak tahun 2012 sampai 2019 sudah ada proses hibah Pemprov kepada beberapa dinas instansi seperti Brimob, Bakamla, Rumah Sakit Ratu Wisang. Otomatis dengan begitu kan luasannya pasti sudah berubah. Tapi dari sertifikat hak pakai terakhir 013 luasannya masih sama, masih 225 hektar. Seperti jadi itu merupakan ganjilan. Hal lain dari keterangan yang kami dapat ketika berdiskusi dengan beberapa petani di Kalasei 2, sejak tahun 82 sampai tahun 2012 Pemprov mengklaim itu merupakan hak pakai Pemprov. Petani-petani di Kalasei 2 mengetahui itu tanah negara, seperti itu. Jadi Pemprov tidak pernah sama sekali mengolah sejak dari tahun 82 sampai 2012. Jadi ada rentang waktu lebih dari 30 tahun Pemprov tidak menggarap objek itu. Jadi menurut kami dasar klaim Pemprov sebenarnya berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Pokok Agraria eksplisit, jelas, regulasi itu mengatur bahwasannya tanah-tanah asal konversi hak barat skala prioritasnya untuk masyarakat. Artinya masyarakat di situ siapa dulu? Tentunya masyarakat yang menduduki objek yang dimaksud. Mau dia petani, penggarap, atau memang juga penduduk di situ. Ada bentuk pengakuan oleh negara, yaitu berupa terbit SK Mendagri tahun 86 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijadikan sebagai objek lentiform. Di sisi lain memang sudah ada keterangan-keterangan surat garap yang didapat oleh mayoritas petani yang mengelola itu oleh pemerintah desa. Kalau kita merujuk di Undang-Undang Pokok Agraria atau di aturan-aturan lainnya, itu menyatakan ketika sebuah HGU berakhir, terus kemudian ex-HGU itu dikelola oleh warga, oleh petani dalam hal ini, maka aturan mengatakan bahwa yang diberikan akses keluasaan untuk mendapat hak penuh terhadap tanah itu adalah warga yang menggarap. Pada tahun 2012, beberapa aparat kepolisian sektor Pineleng dan TNI yang mengaku hanya menjalankan perintah, mereka membangun tiang beton sebagai pagar batas desa dan lahan pertanian. Kegiatan itu pun terhenti karena didatangi oleh warga dan terus terjadi perdebatan. Tahun 2013, tiba-tiba ada pelang bertuliskan tanah ini milik Polda Sulut. Tak selang lama, dibangunlah Makobrimob, Rusunawa, dan beberapa bangunan lainnya tanpa ada ganti rugi kepada petani. Sekitar 10 orang warga menghadiri musyawarah bersama pihak Polda, dan mereka dimintai tanda tangan daftar hadir yang kemudian dijadikan lampiran bukti dukungan atas pembangunan tersebut. Selang 4 tahun, lahan pertanian produktif diambil alih untuk pembangunan Rumah Sakit Jiwa Ratu Wisang pada tahun 2017. Warga melakukan aksi penolakan. Karena pemerintah desa tidak mendukung aksi tersebut, maka warga berupaya melakukan musyawarah dengan pihak rumah sakit. Dalam musyawarah tersebut, pihak rumah sakit menjanjikan akan memberi ganti rugi. Akan tetapi, nilai ganti rugi tidak sebanding dan tidak masuk akal. Waktu di rumah sakit itu Pak Om cuma 50.000. Dorang janji 350.
Kon sata datang pembayaran kemarin cuma 50.000. Itu termasuk penipuan Pak Om itu, Pak Petani. Iya, respon atau sikap warga di saat menerima pihak-pihak stakeholder yang terkait datang melakukan mediasi, tentunya pertama meminta pertimbangan, karena dari sisi kemanusiaannya kalau lahan ini diambil ya kami mau hidup bagaimana. Nah, kalaupun ada win-win solution atau tawaran-tawaran lain ya tentunya harus sesuai. Tahun berikutnya, pada tahun 2018, Pemprov Sulut menghibahkan tanah garapan warga seluas 7 hektar kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla. Dalam proses mediasi dengan warga, pemerintah menjanjikan bahwa ini adalah instansi terakhir yang akan diberi hibah tanah yang diambil dari lahan petani. Waktu itu juga, pemerintah menjanjikan ganti rugi kepada para petani. Tapi dalam beberapa proyek, beberapa instansi itu memang tidak layak, sangat-sangat memang tidak imbang. Artinya tidak ada simbiosis mutualisme. 3 tahun kemudian, 2021, warga tidak menyangka sudah ada surat keputusan hibah nomor 368/2021 tentang pelaksanaan hibah barang milik daerah pemerintah Sulawesi Utara berupa tanah di Desa Kalasei II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf seluas 20 hektar. Waktu itu di BPU, DP hasil torang tolak. Dorang tetap mau ambil tuh torang pekobong itu, no? Torang tidak terima tuh, jadi langsung dorang pulang. Pada orang undang petorang datang di kantor gubernur waktu itu. Dapat undang dari yang punya bos, yang punya proyek itu, bilang sudah sekarang ini ngoni harga berapa yang pasti. Konon bilang ya supaya DP pasti 250 per meter. Sudah, saya bikin kamari berita DP berita acara kirim ke pusat. Saya dengar kamari mau pembayaran, dengar kemarin cuma 20.000 per meter. Kalau siapanya tidak mau ikut tuh 20.000 itu, tetap dorang mau gusur. Di saat ini penggusuran pertama itu 1 pera pun nak ganti untung. Sekarang sementara gusur tahap 2 itu 20.000 per meter. Apakah itu mensejahterakan petani? Dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan dalam statement beberapa kali di media bahwa tidak ada ganti kerugian untuk masyarakat di saat lahannya, tanahnya akan dimanfaatkan untuk proyek-proyek dalam rangka infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum. Artinya yang ada itu ganti keuntungan, dan perhitungannya itu memang ada diatur dalam perundang-undangan, perda dan sebagainya. Tetapi di Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan status tanah seperti ini, itu perhitungannya apresial. Dan apresial itu nilainya sangat berbeda dengan tawaran untuk ke masyarakat petani Kalasei II. Saya ambil contoh PSN, proyek Mor 3, Ring Road. Itu memang nilai apresialnya tinggi. Jadi masyarakat ketika proyek ini akan dibangun, terjadi sosialisasi, kesepakatan ganti keuntungan lewat apresial, masyarakat menerima karena dengan ganti rugi itu mereka bisa melakukan usaha yang baru, pekerjaan yang baru. Jadi soal ganti rugi yang kami ketahui pasca penggusuran tanggal 7 November 2022 itu tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan ganti rugi yang berkeadilan bagi petani-petani yang lahannya sudah digusur. Karena dari beberapa keterangan yang kami dapat, memang ada beberapa perwakilan pemerintah yang datang untuk melakukan negosiasi, tapi harganya sangat kecil dan justru malahan
merugikan dari petani itu sendiri. Nah, saya berikan kesempatan Korlap aksi di hari ini untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat siang semua. Dan selamat siang bagi seluruh petani Kelasai 2. Hidup petani! Nestapa karena serangkaian peristiwa perampasan lahan garap sebagai ruang hidup petani mendorong upaya menuntut keadilan dari negara. Perjuangan petani Kelasai dari awal untuk memperjuangkan tanah ini kita lakukan pertama ya berdasarkan secara de facto hak menguasai, kita bertahan. Pengajuan hak atas tanah sebenarnya sudah lama diupayakan oleh warga petani bersama pemerintah desa. Tahun 2001, warga Desa Kelasai 2 menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di mana salah satu isi tuntutannya agar Gubernur Sulawesi Utara memperhatikan proposal pengajuan hak atas tanah pada tahun 2000. Proposal pengajuan hak itu sudah keempat kalinya. Kita menempuh jalur-jalur sesuai dengan aturan. Kita melakukan penyampaian aspirasi lewat surat resmi ke Dewan Perwakilan Provinsi. Pada tahun 2010, warga mengupayakan lagi status tanah tersebut dengan surat usulan perluasan pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan pengalihan hak milik tanah bekas Erfak atau HGU menjadi objek land reform. Itu yang terakhir tahun 2010 itu disposisinya itu sudah aspirasi permohonan yang kelima. Dan kelima-limanya itu memang jelas pemerintah, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi merekomendasi dan menyetujui aspirasi warga supaya tanah ini dibebaskan kepada petani di Kelasai 2. Surat dialamatkan kepada Gubernur SH Sarundayang dengan landasan serangkaian undang-undang dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 341/DJA /1986. Terakhir tahun 2010 itu rekomendasi untuk pemerintah provinsi mengabulkan apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan dari warga petani Kelasai 2. Naas, pada tahun 2018, pemerintah desa bekerja sama dengan salah satu LSM yang bergerak di bidang agraria, membentuk organisasi tani lokal atau OTL yang bertujuan untuk melakukan pengukuran tanah dan pemetaan wilayah. Dalam upaya perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah yang sudah ditinggal, diduduki bertahun-tahun, puluhan tahun, maka kami bentuk pada tahun 2018 organisasi tani lokal, dibantu oleh Konsorsium Pembaruan Agraria KPA. Nah, kemudian dalam organisasi itu kami diperintahkan untuk buat pemetaan secara partisipatif tentang subjek-objek yang telah dikuasai lahan sini, siapa yang kuasai lahan sini. Jadilah dalam bentuk pemetaan, baik pemukiman, tempat tinggal, maupun lahan-lahan perkebunan. Tapi itu udah ada dalam laptop, tapi laptop kan sudah diambil karena saya sudah bukan sekretaris desa. Pertama, OTL itu merupakan organisasi yang dibangun dari NGO, salah satu NGO besar yaitu KPA, yang memfasilitasi dan mengorganisir OTL ini dengan tujuan supaya kita bisa mengupayakan lahan ini menjadi secara legalitas bisa kita dapatkan. Tahun 2019, dengan rela dan penuh harap,
petani memberikan ratusan ribu rupiah untuk biaya operasional kegiatan tersebut. Tapi tidak juga membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Nah, ada biaya-biaya yang timbul karena jelas untuk pemetaan dan sebagainya memang membutuhkan biaya. Dan itu semua dibebankan kepada warga. Namun kemudian warga, petani yang telah membayar tidak mendapatkan surat ukur atau data ukur dan semacamnya. Sampai itu ada terbentuk, ada yuran-yuran, ada tagihan-tagihan bak ukur kobong, sampai orang hadirkan itu pengukur dari pusat. Padahal sempat dijanjikan sertifikat tanah sesuai dengan Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA. Itu dengan janji dari KPA ini, dari organisasi tani ini, bahwa mereka akan mengurus sertifikat PRONA. Sampai orang hadirkan Ibu Sekjen KPA Pusat menguatkan orang perjuangan ini. Dia bilang, 1 jengkal pun jangan berikan, karena ini tanah negara. Tanah negara Pemprov tidak bisa miliki. Dia ada pendaftaran, tapi untuk pendaftaran secara rinci mulai dari yang pertama sampai dengan yang kedua ya saya tidak tahu pasti karena saya tidak tentang keuangan. Itu backing pengumuman di pengeras suara. Jadi kita harus datang di kantor desa untuk membayar itu, karena kalau jadi itu sertifikat ngoni mau dapat doi gak ada di bank. Akhirnya sampai sekarang orang berapa tahun ini, dari tahun 2018 sampai saat ini nggak pernah ada itu janji itu. Tidak ada dalam bentuk surat, hanya pemetaan secara keseluruhan. Ya, jadi hanya dalam bentuk petanya. Tapi kalau warga untuk mengecek bidangnya, lokasinya itu bisa diakses oleh semua. Cuman kan untuk sekarang ya sudah lagi ke kita, sudah ada ya karena laptopnya sudah ada di pemerintah desa. Perhatian pemerintah desa semakin surut. Pihak agama pasif dalam memperjuangkan tanah petani. Ya kalau dari pemerintah desa tentunya secara hierarki itu paling bawah strukturnya. Artinya instruksi dari pusat, komando pusat secara administrasi harus mereka ikuti. Namun kemudian yang diabaikan di sini atau yang tidak diindahkan di sini, pertama kemanusiaannya. Artinya kalau secara kemanusiaannya dilewati berarti ada kepentingan. Instruksi atau sikap dari pemerintah desa tentunya sebagai pemerintah yang paling bawah ya. Apalagi ini tanah yang dikatakan sebagai aset Pemprov, tentunya ada petunjuk perintah yang paling utama itu tentang mengamankan aset 225 hektar yang ada di Desa Kalasei 2 ini dikatakan sebagai asetnya pemerintah provinsi. Pergi Pak Hukum Tua bilang pergi Pak IPD. PPD don tunjung patu pengurus itu Pak Frans. Ya dorang semua baku tolak mau pergi. Mar beri mau bilang kok Hukum Tua tanda tangan. Sata pergi Pak Hukum Tua dia bilang nyana kata tanda tangan. Tapi bilang dorang suruh pergi Pak Hukum Tua ke atas. Pergi kata itu mar Hukum Tua nyak pergi sampai dorang gusur-gusur itu. Ya, nggak ada respon Pak masyarakat dorang. Kan cuma respon pada atasan. Pemerintah desa, apalagi BPD yang orang harapkan karena dia sebagai dewan di desa, justru tidak ada respon apa-apa untuk bantu orang. Selama saya menjabat BPD, beriringan dengan masalah pembebasan lahan ini, untuk instruksi tidak ada, tapi terlebih khusus pemerintah menunjukkan gestur untuk selalu menyetujui keputusan daripada pemerintah pusat dalam hal ini pembebasan lahan. Begitupun dengan lembaga terpisah dalam hal ini saya BPD,
segala sesuatu yang menjadi keputusan dari pemerintah serta-merta langsung disetujui. Dalam wadah perjuangan ini tidak terlibat di dalamnya pemerintah desa. Jadi warga berjalan sendiri bersama dengan aktivis dan pemerhati-pemerhati sosial lainnya. Dalam beberapa pertemuan juga dengan pemerintah provinsi terkait dengan pengurusan sertifikat pekarangan atau rumah yang telah dihibahkan oleh Pemprov tahun 2020 seluas 21,9 hektar. Kami selaku pemerintah desa pada waktu itu tetap menyampaikan bahwa di dalamnya ada masyarakat yang ada di dalam lahan-lahan tersebut. BPD kurang dalam menjadi representatif dari masyarakat. Saya sendiri telah menyatakan mengundurkan diri dari BPD karena saya ikut terluka dengan petani. Kalau dari tokoh agama, tentunya secara religi memang merasa menentang bahkan yang namanya penindasan, perampasan ruang hidup dan sebagainya, pelanggaran hak asasi. Tentunya semua agama mengajarkan itu. Ketua wilayah Sinode menghimbau supaya warga Gemim ini, warga gereja ini harus bertani. Sebelum pimpinan gereja-gereja ini himbau itu, torang petani ini so luar biasa torang hasil pertanian. So berpuluh-puluh tahun ini torang so boleh kasih sekolah torang anak cuma dari hasil pertanian. Sekarang gereja mau bilang itu, mau himbau itu bahwa tani. No sekarang torang kebong digusur. Bagaimana gereja mau bantu patorang? Memasuki tahun 2021, dengan bantuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Manado, dan jejaring aktivis mahasiswa, petani mulai mengorganisir diri dalam kelompok bernama Solidaritas Petani Penggarap Kalasei II, disingkat Solipetra. Kita membangun sebuah solidaritas, sebuah wadah untuk menjadi lokomotif perjuangan. Artinya kita dari non-litigasi hingga litigasi di dalam wadah ini sudah terstruktur. Namun seperti itu karena memang konflik agraria ini sangat sulit, sangat berat tantangannya. Karena yang kita hadapi bukan pemerintahnya, tapi kebijakan pemerintahnya. Dan pemerintah itu kan terstruktur. Makanya sampai saat ini, tetap sampai saat ini wadah yang kita bangun ini tetap menyuarakan, mengkampanyekan dan membawa aspirasi harapan-harapan warga terkait ruang hidup yang mereka miliki saat ini. Apakah kita terlibat dalam penggarap petani Kalasei II atau Solipetra? Ya memang terlibat sih. Membersihkan lahan-lahan, ya ada bangun posko, ada rapat-rapat. Kita ingat pertemuan yang orang bahas itu LBH itu membantu petani yang ada di Kalasei II. Selain LBH yaitu mahasiswa-mahasiswa. Ada banyak usaha-usaha lewat orang Mapalus, orang bikin bersih, orang pe kebun pisang, orang bikin bersih, orang pe kebun pala, orang bikin petani pe sabua-sabua di kebun, sampai orang bikin posko dengan biaya petani Solipetra itu. Solipetra itu kalau yang dulu masih ada pos orang pe pos, jaga Mapalus, baru mau bikin tanam orang pe pisang, mau pergi di pengadilan, baru orang mau lantaran menolak orang pergi di kantor gubernur, baru di DPR. Mereka mendirikan posko pusat konsolidasi dan koordinasi, diskusi, dan persiapan aksi. Gerakan mahasiswa pada waktu itu lebih khusus ke bagaimana membangun kesadaran masyarakat
membangun kesadaran petani terkait persoalan yang mereka alami. Berbagai macam upaya telah dilakukan. Misalnya, ya secara normatif kami menempuh jalur hukum, tetapi kami pasti menganggap ini dengan cara yang sangat skeptis ya. Dan tentu saja itu kecurigaan kami terbukti bahwa tentu ini tidak berhasil ketika tempuh jalur hukum. Tetapi ada cara-cara lain yang tetap kami upayakan di dalam pengorganisiran petani di sini, yaitu bagaimana kami senantiasa melakukan pendidikan politik sebagai bagian daripada pembentukan kesadaran petani bahwa petani sebagai entitas manusia itu terikat dengan tanahnya di sini. Lambat laun kemudian mereka sadar posisi mereka sebagai warga negara gitu. Nah, kondisi ini yang pada akhirnya mendorong mereka untuk terlibat aktif juga. Dan kalau konkretnya ya bicara soal tanggung jawab, karena di perguruan tinggi juga ada tugas tridharma perguruan tinggi. Itu salah satunya yaitu pengabdian terhadap masyarakat. Dan itu yang kami lakukan di sini di Kalasei 2. Kami sadar bahwa perjuangan masyarakat Kalasei adalah perjuangan bersama yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh spektrum gerakan. Bahkan digelar Festival Pisang atau Banana Fest sebagai wujud ekspresi keluh kesah korban kebijakan politik. Jadi sejak tahun 2021 itu mahasiswa bersama beberapa jejaring yang terlibat dalam komunitas-komunitas bersama-sama berhimpun bersama warga petani penggarap Kalasei 2. Kemudian datang ke sini berhimpun bersama warga dan melakukan satu kegiatan festival, yaitu Festival Banana Fest, Festival Pisang yang dilaksanakan tahun 2021. Serangkaian aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi protes menolak SK Hibah dilakukan di depan gedung DPRD Provinsi dan kantor Gubernur Sulawesi Utara. Kami melakukan aksi, kami melakukan mimbar bebas, mengajak seluruh masyarakat mengampanyekan bahwa di Desa Kalasei 2 yang menjadi desa sumber tanaman pisang, buah pisang yang kemudian disuplai ke pasar-pasar tradisional di Sulawesi Utara, Kota Manado, bahwa itu semua berasal dari perkebunan yang nantinya akan digusur ketika Kemenparekraf melakukan pembangunan Politeknik Pariwisata. Tetapi pihak pemerintah rupanya mengabaikan suara rakyatnya sendiri yang sedang dihimpit susah karena produk politik perampasan yang memiskinkannya itu. Tanah Kalasei 2 adalah bagian daripada bagaimana kita mau melihat proyek strategis nasional itu dirancang sedemikian rupa dalam agenda pemenuhan kebutuhan rente dan elit-elit oligarki di Sulawesi Utara. Ya, kita punya undang-undang pokok agraria yang menurut saya sangat progresif. Tetapi pada akhirnya kan itu tidak menjadi rujukan untuk pengelolaan dan penataan bidang agraria kan. Kalau kita mau konsisten untuk menegakkan keadilan agraria, maka tidak semestinya kejadian ini dialami oleh petani Kalasei 2. Sebenarnya ini bagi kami adalah pengkhianatan terhadap konstitusi yang dilakukan pemerintah. Tapi intinya ruang-ruang produktif petani akan sempit karena maraknya pembangunan, penggusuran. Selanjutnya, pada tahun 2022, petani melakukan perlawanan lewat jalur litigasi dengan menggugat Pemprov Sulut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN di Manado. Yang kami lakukan selain melakukan kerja-kerja pengorganisiran, beberapa waktu lalu pada akhirnya kami juga mengajukan gugatan di PT-UN Manado tentang SK Hibah nomor 368 tahun 2021 tentang proses pemberian hibah Pemprov kepada Kementerian Pariwisata di lahan perkebunan yang dikelola oleh petani Kalasei 2. Terungkap bahwa sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 82 itu hilang. Padahal itu merupakan dokumen hukum. Terus kemudian di tahun 2019 terbit sertifikat yang mengganti sertifikat lama yang hilang itu. Jadi itu terbit 2 sertifikat hak pakai di objek yang sama dengan luasannya masih sama. Padahal seperti yang sudah disentil sebelumnya di tahun 2012 sampai 2019
sudah ada pemberian hibah ke beberapa instansi pemerintah, tapi luasannya masih sama dengan sertifikat yang lama, sertifikat nomor 1 tahun 82, yaitu luasannya masih 225 hektar seperti itu. Jadi itu keganjilan. Jadi yang kedua, terungkap bahwa Pemprov tidak bisa menunjukkan letak kedudukan di mana objek pemberian hibah Pemprov kepada Kementerian Pariwisata. Gugatan petani dianggap cacat formil oleh PT UN, sehingga mengeluarkan putusan NO atau Need on Fund Claik. Upaya jalur litigasi dengan membanding putusan tersebut ke PT UN Tinggi di Makassar juga menguatkan amar putusan sebelumnya. Semangat petani mencari keadilan dalam upaya kasasi ke Mahkamah Agung atau MA tetap menghasilkan keputusan yang sama. Karena akhirnya gugatan yang kami ajukan itu putusannya tidak dapat diterima atau NO. Kami pun sudah mengajukan upaya banding sampai kasasi, tapi di putusan kasasi masih menguatkan putusan di pengadilan tingkat pertama, yaitu gugatan tidak dapat diterima. Jadi kami menilai putusan pengadilan PT UN Manado itu sangat bias pada kepentingan kekuasaan. Jadi kalau kami menilai pada saat, kebetulan saya pada saat itu ada di lokasi, jadi dasar Pemprov melakukan penggusuran itu sebenarnya tidak jelas. Karena tidak ada pemberitahuan resmi dan tidak ada perintah eksekusi dari pengadilan. Sampai kemudian tanggal 7 dengan tiba-tiba aparat keamanan begitu masif mengawal alat berat untuk melakukan penggusuran di tanah perkebunan warga. Mobil prima mundur, tolong mundur. Semoga di Kalasei dan semua yang marah melihat perampasan tanah semakin rakus. Hari ini mereka yang tergusur terampas, mungkin besok kita yang akan dihancurkan. Jadi jelas kita belum merdeka, penjajahan rakyat harus terus dilawan. Jadi jelas kita belum merdeka, solidaritas tadi ada tembakan terhadap masyarakat. Hari ini mereka yang tergusur terangkat, mungkin besok kita yang akan dihancurkan. Jadi jelas kita belum merdeka, penjajahan rakyat harus terus dilawan. Jadi jelas kita belum merdeka, solidaritas rakyat harus terus dibangun. Jadi jelas kita belum merdeka, penjajahan rakyat harus terus dilawan. Jadi jelas kita belum merdeka, solidaritas rakyat harus terus dibangun. Jangan memperlihatkan Anda hebat di tempat ini. Silakan Anda membubarkan diri. Ya, ini negara hukum. Silakan. Ya. Kami minta Anda kerjasama. Jangan melakukan tindakan
Pagi hari pada 7 November 2022, warga petani Desa Kalasei II gelisah. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe telah memberi instruksi penggusuran dengan pengawalan Polda Sulut. Sekitar pukul 10 pagi, pihak kepolisian dan Pol PP dengan mengawal alat berat datang di wilayah perkebunan masyarakat dengan jumlah personel kurang lebih 200 orang, dipersenjatai lengkap dengan pentungan dan tameng. Di dalamnya ada satuan Sabara, Resmob, Polwan, Brimob, dan juga dari Satuan Polisi Pamong Praja. Om KG, polisi, Brimob, Pamong Praja, dengan ada dompet oto keranjang itu siap angkat-angkat orang, baru dengan alat eskapator mau ambil orang pekobong. Jadi orang datang kemari, orang tolak pada orang toki pada orang. Ada tuh bapak satu itu baku giling, baku banting. Kita kita menangis dari kita lihat sampai hati dorang aparat bikin begitu pak petani. Kon orang tembak dengan gas air pertama dong bagi dengan air apa itu dompet oto itu, baru dong bagi dengan gas air mata. Mulanya di pagi hari sekitar jam 6 pagi warga sebenarnya sudah berkumpul ketika mengetahui akan ada penggusuran di hari itu. Warga mulai berkumpul di posko solidaritas petani Kalasei II. Mulanya warga melakukan ibadah, dan di saat sementara melakukan ibadah kami mendapat informasi bahwa gabungan aparat kepolisian sudah mulai memasuki area perkebunan. Mendengar hal tersebut, warga dan petani berkumpul dan melakukan blokade jalan dengan maksud agar supaya alat berat tidak masuk dan menggusur lahan perkebunan warga. Aparat kepolisian bersama Satpol PP yang sudah dilengkapi peralatan anti huru-hara membentuk barisan untuk membuka jalan yang sudah diblokade oleh barisan warga, agar supaya alat berat dapat lewat dan melakukan penggusuran. Orang kan sudah berjaga dan dorong semua masuk kemari, orang semua sudah di kebong, sudah datang di kebong, sudah jaga dan dorong kemari. Ya, dorong bilang ikut di jalan sebelah, tahu dorong ikut sini. Kemudian terjadi aksi saling dorong antara aparat dengan warga. Warga berupaya meminta ruang dialog dengan aparat, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh pimpinan mereka. Nah, kami sempat berupaya untuk melakukan dialog saat itu agar supaya proses penggusuran itu tidak berlangsung di hari itu. Jadi saat itu ketika upaya dialog itu tidak ada titik temu, warga kemudian mulai melakukan penghadangan ya saat itu. Aksi tersebut terus berlangsung, tetapi kemudian beberapa warga dipukul dengan pentungan. Baik laki-laki, bahkan perempuan diseret sampai terjatuh dan beberapa di antaranya ditangkap. Tapi jelang siang, aparat kemudian semakin represif berusaha untuk memasuki area perkebunan. Jadi sempat ada gesekan saat itu. Dari data yang kami peroleh itu ada sekitar 7 warga yang mendapat kekerasan. Bahkan 3 di antaranya itu ibu-ibu perempuan. Saya diangkat oleh 2 intel, diangkat dan dibawa ke mobil kepolisian. Di saat diangkat sampai ke mobil kepolisian, kaki saya tidak terinjak di jalan dan mendapatkan pukulan-pukulan dari pihak Pol PP maupun pihak kepolisian. Kami juga, saya dan beberapa kawan itu ditarik, diinjak, dipukul dan bahkan diseret sampai ke dalam mobil polisi. Dan pada saat itu saya sendiri sudah diringkus dan dibawa ke dalam mobil polisi. Kami sekitaran 10 orang. Ada masyarakat, bapak-bapak dan mahasiswa. Itu dibawa ke Polresta Manado.
ada yang perempuan sampai bajunya robek, sampai terlihat baju dalamnya, dan itu disaksikan oleh aparat kepolisian yang katanya hadir pada waktu itu sebagai pihak yang akan mengamankan. Namun warga yang ada terus bertahan, walaupun pada akhirnya warga dilemahkan dengan semprotan water cannon yang kemudian disusul dengan tembakan gas air mata yang diarahkan langsung ke warga tanpa memandang laki-laki atau perempuan, sehingga menyebabkan beberapa warga mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh mereka. Ya, dorong bakar itu petani bakaran tuh jalan dan supaya dorang udah pelanggar, dorang sirang tuh dia tuh jalan. Tetap orang pelaka di jalan semua itu. Pon dorang semprot itu dengan air mata. Apa itu? Gas air mata. Semprot ke siang. Itu omak kesang sapo-sapo itu cucu. Asyik kenal lagi dalam rumah. Di depan mata saya itu saya lihat langsung saudara-saudara, orang tua dipukul, diinjak-injak, ditangkap, ditahan, dan yang paling berat itu ditembak menggunakan pelontar gas air mata di badan. Itu ada 4 warga, 5 warga yang mengalami luka memar karena tembakan gas air mata itu. Tindakan dari aparat gabungan saat itu justru bertindak secara berlebihan dengan menembak gas air mata yang diarahkan langsung kepada seorang ibu petani. Dan pada saat itu ketika terkena gas air mata, ibu tersebut pingsan. Pokoknya pada 7 November itu kami menyaksikan arogansi pihak kepolisian yang pada akhirnya mereka hanya mampu untuk memobilisasi kekerasan gitu. Oleh karena efek dari gas air mata, sehingga barisan warga terbongkar. Dan kemudian, aparat maju mengawal alat berat untuk menggusur secara paksa. Penggusuran paksa itu pelanggaran HAM. Dan bagi kami di waktu itu pihak kepolisian, Polri, justru bukan menjadi pihak yang menjaga keamanan. Justru dalam kasat mata mereka menjadi eksekutor yang terlibat aktif mengamankan, mengawal proses eksekusi. Bagi kami bukan eksekusi karena tanpa putusan pengadilan. Bagi kami itu adalah sebuah penggusuran paksa yang dikawal oleh aparat kepolisian. Seorang oknum polisi memarahi, bahkan memaki-maki warga yang sudah berada di pinggiran jalan. Jadi ada ucapan makian, bahkan saya ketika diangkut oleh seorang intel pada waktu itu, mereka sebelum mengangkat membisikkan kepada saya, anjing, ngana baangka, kalau nyana baangka, torang baangka pangana. Dan yang sangat disayangkan adalah selain pemukulan, beberapa warga dilecehkan dengan makian dari pihak aparat kepolisian. Tidak ada lagi yang bisa warga lakukan selain berkumpul di posko yang berada dekat dengan lokasi penggusuran dan melakukan ibadah bersama dengan puluhan orang aktivis dan mahasiswa. Sekitaran pukul 12 siang kami coba untuk menuju ke posko perjuangan untuk kembali menghimpun kekuatan gerakan, artinya kembali untuk mengevaluasi manajemen konflik terhadap situasi di lapangan. Sebelum dilakukan percakapan itu, kami bersama warga masih melakukan ibadah bersama. Perkumpulan tersebut ternyata juga menjadi pemicu kemarahan aparat dan Satpol PP, sehingga dengan kekuatan penuh aparat menyerang, menyeret paksa, dan menangkap puluhan orang. Di dalamnya ada 14 orang wanita, 2 orang jurnalis, dan mahasiswa. Makanan dan hidangan warga berhamburan ke tanah karena aksi penangkapan tersebut. Mereka juga membongkar secara paksa posko yang didirikan oleh petani. Dan saat ibadah bersama itu, kemudian aparat memukuli warga dan membongkar posko perjuangan yang
sudah dibangun hampir 2 tahun dalam proses perjuangan. Terus kemudian mereka merusak posko yang ada di Kalasei 2. Saya melihat banyak sekali tangisan anak-anak, tangisan orang tua, masyarakat ya jatuh bangun, berdiri untuk melawan. Kami bertahan sebetulnya dari pagi hingga sore hari yang berujung pada penangkapan besar-besaran, yang pada akhirnya berujung pada ya penggusuran terhadap posko Solipetra. Posko yang dimana menjadi tempat rapat, tempat ibadah. Ada 48 orang yang ditangkap. Juga ada beberapa kendaraan bermotor diangkut tanpa ada alasan hukum yang jelas. Mereka lalu dibawa ke Polresta Manado dan diinterogasi oleh penyidik di Satreskrim. Ada sekitaran 40 lebih mahasiswa yang bersama petani ditangkap. Saya sudah menjelaskan bahwa saya seorang jurnalis, saya juga memakai ID card pers, tapi tidak digubris oleh pihak Satpol PP, pihak aparat kepolisian. Gitu. Saya ditarik waktu itu, saya dikerumunin oleh mungkin lebih dari 5 orang yang menarik saya dipukul, ditendang waktu itu. Terus kemudian baju saya robek, ya lumayan besar waktu itu. Setelah itu saya diangkut ke mobil dan dibawa ke Polresta Manado. Bahkan sampai ada 48 orang yang diamankan. 2 diantaranya itu pendamping hukum, saya termasuk salah satu yang diamankan. Terus ada juga 1 wartawan yang diamankan dan sebagian mahasiswa dan warga. Prinsip jurnalis dalam konteks peliputan di Kalasei, kalau saya mengacu daripada prinsip 9 elemen jurnalisme, sebenarnya prinsip jurnalis itu yaitu berpihak kepada kebenaran. Kalau untuk di Kalasei sendiri, ya ini kan apalagi menyangkut terkait dengan hajat hidup masyarakat petani. Tapi kalau untuk skala Sulawesi Utara, ya saya rasa sih memang ya masih minim gitu. Keberpihakan jurnalis untuk memberitakan peristiwa ataupun konflik-konflik agraria. Jurnalis ataupun biro itu ingin meliput terkait dengan peristiwa konflik yang terjadi, tapi kan kewenangan redaksi juga untuk membuat beritanya. Dan juga di satu sisi lain, yaitu kemungkinan juga ada mungkin ya jurnalis, ada yang mungkin belum paham ataupun belum memiliki kesadaran untuk meliput terkait isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia. Kalau Oma mau ingat tuh kejadian tanggal 7 November, itu penderitaan yang sangat hebat yang orang petani alami. Oma paling di depan. Oma yang lihat itu, Oma pe anak-anak kasih orang pukul. Oma kasih waktu itu lihat LBH so datang bapak polisi minta negosiasi, tapi negosiasi tidak diterima. Memang kalau mau ingat tuh penderitaan itu, Oma nak mampu mau bayangkan. Oma sampai duduk di atas batu itu, dorong so sirang dengan tuh pemadam kebakaran pe air sampai Oma so tak basah-basah di atas batu. Oma cuma angkat Oma tangan gua minta tolong, belas kasihan dari bapak polisi. Sampai Oma dorang tarik sampai biru-biru waktu itu. Akhirnya Oma duduk di jalan, torang ada berapa ibu-ibu duduk di situ. Akhirnya dorang itu bapak polisi perintahkan tembak di gas air mata sampai Oma pingsan di situ. Ada beberapa ibu-ibu di situ, sampai ada opak yang kenal dengan tuh peluru gas air mata biru di sini. Sampai ada opak saudara satu yang biru di paha sini, sampai ada yang luka-luka. Banyak sekali orang petani korban waktu itu. Sampai Oma pingsan, Oma baludah kamari Oma sampai ada darah waktu itu. Waktu itu Oma bilang patu bapak polisi, Pak, tolong kasih Oma tanpa cari hidup. Oma tanpa cari makan, Oma gantung-gantung, mungkin dia marah. Sampai dia bilang, babi Oma. Dia caci maki Oma waktu itu. Oma kalau mau bayangkan tuh kejadian tanggal 7 itu.
Sampai saat ini Oma merasa pemerintah sangat bikin Oma menderita. Setiap hari Oma hidup dalam ketakutan sampai saat ini. Pemerintah provinsi untuk memberikan kepastian hukum dan hak atas tanah terhadap petani kelas 2. Hidup rakyat! Setelah peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyatnya pada peristiwa 7 November 2022, warga Kalasei II dibantu LBH Manado melaporkan ke Komnas HAM perilaku pelanggaran HAM yang dialami petani. Pelanggaran itu menyangkut perampasan tanah, menghilangkan sumber mata pencaharian, dan penyiksaan yang dialami pada waktu penggusuran. Jadi pasca penggusuran tanggal 7, kami ada beberapa hal yang kami lakukan, diantaranya kami membuat laporan polisi soal kekerasan aparat kepada warga petani Kalasei II. Terus kemudian kami juga melakukan mekanisme komplain, kami menyurat ke beberapa lembaga negara, termasuk diantaranya ke Komnas HAM. Merespon pengaduan warga, pada tanggal 19 Desember, Komnas HAM mengirim Hari Kurniawan, salah satu komisioner bidang pengaduan, mengunjungi Desa Kalasei II. Komnas HAM pun berjanji akan mengusut soal dugaan pelanggaran HAM itu. Setelah kita menyurat secara resmi, Komnas HAM melakukan investigasi langsung, turun di TKP, turun di lokasi dengan tim, melakukan investigasi, melihat bukti-bukti visual dan sebagainya. Tetapi, sampai 4 bulan sejak kunjungan itu, warga belum mendapat kabar terkait upaya pengusutan kasus itu. Jadi dalam kasus-kasus agraria, berdasarkan pengalaman yang kami dapati di lapangan ketika melakukan kerja-kerja pengadvokasian, BPN misalkan seringkali berpihak kepada pemerintah. Itu juga yang kami dapati di sektor aparat penegak hukum, kerap berpihak pada kepentingan kekuasaan atau investor dibandingkan dengan warga kecil, atau dalam kasus Kalasei berpihak kepada petani. Pada 7 Agustus 2023, Komnas HAM mengeluarkan surat nomor 932-PM-0-R-8-2023 yang berisi beberapa rekomendasi ke pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Kalasei II. Pihak-pihak itu antara lain: pertama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; kedua, Gubernur Sulawesi Utara; ketiga, Polresta Manado; keempat, Badan Pertanahan Nasional; kelima, warga Desa Kalasei II. Komnas HAM juga memberi himbauan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menggunakan cara-cara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam penyelesaian permasalahan. Ya, isi rekomendasi dari Komnas HAM secara umum tentunya membuka dialog seluas-luasnya antara semua pihak yang berkompeten dengan masyarakat terkait dengan akan diadakannya pembangunan atau akan diadakannya penggusuran. Ya, semua warga petani yang memiliki lahannya itu harus diundang bersama untuk musyawarah sehingga bisa ada mufakat secara keseluruhan dari Komnas HAM. Tapi memang yang kami cukup sesalkan, hasil rekomendasi itu sifatnya sangat normatif, karena pada intinya rekomendasi Komnas HAM hanya menganjurkan agar supaya persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Harapan kami seharusnya ada pernyataan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa proses penggusuran tanggal 7 itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau yang terjadi sekarang, respon dari pihak-pihak yang menerima rekomendasi itu tidak ada.
terlihat. Karena rekomendasi itu setelah pembangunan dimulai, pembangunan Politeknik Pariwisata tahap 1 dimulai, sudah terbit rekomendasinya. Namun kita bisa melihat masih ada, tahap kedua masih berjalan. Sementara warga tidak pernah secara keseluruhan, tidak pernah berdialog atau musyawarah bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Pada tanggal 7 November 2023, tepat setahun sesudah penggusuran lahan, Aliansi Petani Desa Kalasei II didampingi LBH Manado dan aktivis dari kalangan mahasiswa melakukan aksi di depan kantor Polda Sulut dan kantor DPRD Provinsi Sulut. Kami sudah berapa kali coba konfirmasi mendatangi pihak Polda Sulut, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan status hukumnya sudah seperti apa. Bahkan kami sempat menggalang massa aksi untuk menuntut agar supaya proses hukum itu dijalankan secara profesional. Nah, untuk sikap organisasi saya maupun kawan-kawan saya untuk bagaimana bersama-sama di barisan perjuangan Petani Kalasei II sampai detik ini saya kira masih sama. Terakhir kami berupaya membawa ini dalam perbincangan secara formal di DPRD Provinsi beberapa waktu lalu. Walaupun kami ketahui bahwa institusi seperti DPRD Provinsi itu di Sulawesi Utara itu tidak punya kemampuan untuk melakukan check and balances di eksekutif pemerintahan provinsi. Tetapi kami yakin bahwa kalau tidak ada upaya sama sekali, berarti tidak ada perjuangan yang ingin kami gerakkan. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar pemerintah memberikan hak atas tanah untuk petani Desa Kalasei II, serta sejumlah tuntutan dan aspirasi lain seperti: pertama, mendesak Kapolda agar mengusut tuntas represivitas yang terjadi pada 7 November 2022. Kedua, mengusut tuntas pelanggaran HAM. Ketiga, mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan kepolisian terhadap petani, mahasiswa, dan jurnalis. Keempat, menghentikan perampasan ruang hidup terhadap petani. Kelima, menghentikan penggusuran paksa lahan petani. Keenam, mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan kepastian hukum dan hak atas tanah terhadap petani Desa Kalasei II. Warga dan saya masih konsisten untuk memperjuangkan apa yang tersisa. Karena yang kita lawan selama ini kan bukan pemerintah, yang kita lawan selama ini adalah kebijakan. Di atas aturan ada kebijakan. Kalau kebijakan sudah salah, di atas kebijakan tidak ada lagi. Jadi kami tetap dengan wadah ini tetap konsisten mempertahankan apa yang menjadi hak kami, apa yang menjadi ruang hidup kami. Memang kita itu masih konsisten karena sejak selama kita ada petani di tanah negara ini. Kapanpun Oma tetap berjuang, sampai Oma akan berjuang sampai titik darah terakhir. Kalau Om tetap, Om masih berjuang. Masih kuat berjuang. Kebun telah bertransformasi menjadi gedung. Pendapatan hidup petani turun rendah, sementara gedung-gedung bersaing tinggi. Ini konsekuensi dari paradigma pembangunan yang pro kapital atau pro investor. Sehingga itu tentu berkelindan dengan kasus perampasan atau penyingkiran ruang hidup rakyat kecil. Contoh kasus di Petani Kalasei II, di mana yang diinginkan petani itu tanah. Tapi yang diberikan oleh rezim, oleh pemerintah hari ini betonisasi. Ini tentu persoalan bias kepentingan yang amat asasi, menggusur yang kecil, menggusur yang lemah, dan memberikan karpet merah kepada penguasa dan korporasi. Air mata jatuh, isak tangis tertahan menyayat hati. Warga terus berjuang dan berharap akan ada cahaya menerangi untuk mewujudkan keadilan bagi mereka.
proses menjadi mahasiswa adalah proses bagaimana keterlibatan secara terus-menerus, secara utuh di dalam problem-problem social struggle, ketimpangan sosial atau pertarungan sosial. Yang kedua, pesan saya utamanya kepada organisasi-organisasi Cipayung kemahasiswaan yang belum terlibat di dalam proses perjuangan petani Kalasei II adalah ayo sama-sama kemudian mau melihat semua problem, utamanya di Kalasei II, problem yang terjadi pada rakyat Sulawesi Utara. Sebab jika tidak turun, organisasi hanya akan menjadi kontramobilisasi masyarakat sipil, di mana akan menjadi bagian daripada pemulusan elit-elit kekuasaan. Sebab posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil tidak begitu dirasakan dalam proses jalannya pemerintahan yang hari ini kita tahu sangat-sangat oligarkis. Kita punya hak sebagai warga negara untuk bertindak, untuk memperjuangkan demokrasi. Salah satu hal yang harus diperjuangkan adalah bagaimana rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan atas tanah bisa secara bebas menggarap tanahnya. Saya yakin teman-teman pasca 7 November itu punya trauma. Sebagian besar dipukul. Tetapi saya mau tekankan bahwa apa yang teman-teman rasakan pada hari itu tidak seberapa dengan apa yang akan petani rasakan 20 tahun ke depan terhadap generasi ke depan, anak dan cucu-cucu mereka. Terkhusus untuk petani di Kalasei II, tetap semangat, karena dalam memperjuangkan hak itu merupakan bagian dari iman, bagian dari hidup, karena yang menjadi hak kita adalah milik kita. Dan kalau dirampas orang, diambil orang, jangan pernah tinggal diam. Jadi sampai sekarang tentu kami konsisten berjuang bersama warga, karena kami melihat ke depan akan semakin banyak kasus-kasus perampasan ruang hidup yang akan terjadi terkhusus di Sulawesi Utara. Ya, karena itu kerja-kerja pengorganisasian, melakukan pendidikan, edukasi keluarga merupakan skema-skema advokasi yang akan kami lakukan. Keberhasilan dari advokasi bagaimana kemudian kami bisa membuat warga bisa bersuara, menyampaikan kebenaran atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Semua harapan Opa, mari seluruhnya petani di Desa Kalasei II bersama-sama bergandengan tangan, supaya orang boleh tahu Tuhan berkenan kasih yang orang, supaya di tanah ini bisa jadi milik orang, petani Desa Kalasei II. Apa kau mendengar desah nafas kelelahan pria tua itu? Peluh yang menetes ke tanah yang memberi hidup. Apa kau mendengar jerit tangis dan teriak wanita tua itu? Batin yang terkoyak, sobek seperti dedaunan kering. Wajah-wajah orang tua yang telah berjuang. Wajah-wajah suami yang putus asa, wajah-wajah istri yang penuh harap, wajah-wajah anak yang menanti masa depan. Apa kau merasakan pilu dan pahit dalam batin mereka? Air mata jatuh ke tanah yang tak pasti lagi milik siapa. Tuhanlah Maha Pencipta dan Maha Pemilik, menjahit asa dan harapan masa depan. Memohon Tuhan kiranya campur tangan menegur penguasa yang rakus, congkak, dan zalim. Perjuangan akan terus berlanjut, anakku. Yakinlah, seperti tanah di mana pepohonan tumbuh,
Begitulah semangat dan asa mekar kembali. Seperti dedaunan kering yang jatuh. Begitulah penindas berguguran, jatuh ke tanah. Milik petani dahulu dan sekarang untuk terus menanam agar ku bisa makan. Jadi jangan diambil, digusur dan dijajah atas nama negara ataupun investasi. Petani Kalasei II berkuasa atas tanah, siapapun kan merampas, orang lawan bersama. Oi. Milik petani dahulu dan sekarang untuk terus menanam agar kau bisa makan. Jadi jangan diambil, digusur dan dijajah atas nama negara ataupun investasi. Petani Kalasei II berdaulat atas tanah, siapapun kan merampas, orang lawan bersama. Lawan